Oke guys, kembali lagi di Innovation Daily. Nah, sekarang ini ya kita akan membahas beberapa cara atau langkah awal ya yang perlu kita ketahui kalau kita menggunakan kamera V360 ini guys. Nah, ini ya cara melihat rekaman atau cara menformat memori yang kita gunakan di kamera V360 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat untuk keterangan memorinya di bagian setting ini ya. Kalian bisa klik di bagian pojok kanan. Nah, di sini. Nah, di sini kalian bisa masuk di informasi perangkat. Nah, di sini ada status kartu TF. Nah, itu tandanya untuk memorinya ini belum kepasang ya di kameranya. Nah, ini belum kepasang di kameranya. Kalian bisa pasang ya. Nah, ini kita pasang yang 64 GB ya. Nah, ini setelah kita sudah pasang ya, pastikan kalian merefreshnya dulu di bagian ini guys. Nah, kalian bisa masuk di menu utama ya di sini. Nah, ini aplikasinya banyak sekali iklan ya. Nah, ini kalian bisa geser ke bawah ya sampai muncul ini. Nah, ada memuat ini ya. Artinya itu buat nge-refresh perangkatnya guys. Nah, setelah itu kalian bisa masuk lagi di pengaturan. Nah, setelah itu kalian bisa cek di bagian informasi perangkat lagi. Nah, di sini dia lagi proses ini ya, proses memuat atau sinkronisasi perangkat atau memori yang tertancap di kameranya guys. Nah, di sini masih belum muncul ya untuk status kartu memorinya atau status kartu TF-nya. Nah, kalian bisa masuk di bagian ini guys ya, masuk di bagian perangkat pemeliharaan. Nah, di sini ada keterangan format kartu TF guys. Kalian bisa klik di bagian ini. Nah, setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, ini pastikan untuk memformatnya ini sampai detiknya selesai ya. Nah, ini sudah selesai dan sekarang kita lihat di bagian informasi perangkat guys. Nah, baru di status kartu TF ini ada keterangan normal. Nah, jadi untuk cara format memorinya seperti ini ya. Pastikan kalian format dulu memorinya biar terbaca normal di bagian informasi perangkatnya ini guys. Biar rekamannya itu langsung bisa jalan. Nah, yang kedua ya untuk ini pengaturan rekamannya. Jadi kalian bisa masuk di modus video di sini ya. Nah, di sini itu ada 4 keterangan guys ya. Jadi untuk yang pertama untuk menutup ini kita nggak bisa ngerekam ya. Intinya kita nggak mau ngerekam. Nah, untuk yang kedua ini catatan alarm ini buat ngerekam kalau ada pergerakan aja guys ya. Jadi kalau kalian mengaktifkan catatan alarm, dia kalau ada pergerakan dia baru ngerekam. Nah, kalau mau rekaman full kalian bisa pilih di rekor penuh waktu. Nah, kalau rekor penuh waktu ini itu buat rekaman yang full ya. Jadi rekamannya itu nggak ada putus-putusnya. Jadi meskipun ada pergerakan atau tidak, itu rekamannya tetap jalan guys. Nah, kalau kita pilih rekor penuh waktu. Nah, untuk yang terakhir yang catatan rencana ya, ini bisa kita atur untuk rekaman yang terjadwal. Jadi kalian bisa atur jadwalnya di sini guys. Jadi mau rekam mulai jam berapa sampai jam berapa di setiap harinya. Nah, kalian tinggal klik aja mulai rekam. Nah, di sini kalian bisa atur di jam berapa yang perlu kalian atur guys. Nah, seperti kita mulai dari jam 11 nih ya. Jam 11 siang kita akhiri di jam 5 gitu ya. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa menyelesaikan di bagian ini. Jadi ini untuk catatan rekaman atau rekaman yang terjadwal. Kalau saran saya ya, kalau mau menghemat memori kalian bisa pilih yang catatan alarm aja guys. Jadi rekamannya berjalan ketika ada pergerakan aja. Jadi kalau nggak ada pergerakan dia nggak ngerekam dan otomatis untuk memorinya sendiri nggak akan kemakan begitu banyak. Tapi kalau kalian nggak mau melewatkan momen-momen ya, momen tertentu ya, kalian bisa pilih yang rekor waktu ya. Nah, kita pilih yang rekor waktu aja. Nah, untuk melihat rekamannya ya, kalian tinggal klik aja di pemutaran bagian pojok sebelah kanan bawah ini guys. Nah, ini
Nah, di sini kita matikan dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat rekamannya, kalian bisa klik di bagian kalendernya ini. Nah, ada titik merah, itu tandanya ada rekaman guys ya di hari itu. Oke, jadi seperti itu ya, tips buat kalian yang mungkin beli memorinya rusak, atau yang baru pertama kali instalasi kamera V360 ini guys. Oke, sekian informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen aja di bawah.